Salam sejahtera dan selamat pagi untuk saudara sekalian yang sedang mendengarkan renungan online pada hari ini. Kembali kita bersyukur karena atas seizin Tuhan kita dapat bangun dan memulai aktivitas kita. Marilah kita memulai hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Pada kesempatan ini kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Gaya Hidup Kudus. Bahan renungan hari ini akan saya ambil dari Ulangan 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Namun saya hanya akan membacakan dari ayat 6 saja. Demikianlah firman Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membaca tetapi melakukan firman ini dalam hidup kita. Salah satu bahan penyedap makanan itu adalah bawang merah. Namun untuk menyimpan bawang merah itu perlu di tempat yang kering dan terbuka agar tidak cepat busuk. Masalahnya adalah ketika ada satu bawang saja yang sudah busuk, maka bawang-bawang lain yang masih segar juga akan terkena proses pembusukan itu jika tidak dipisahkan. Saudara, perlakuan yang sama pula dilakukan kepada bangsa Israel. Allah mengangkat Israel menjadi umat kesayangan miliknya. Tetapi dikatakan di ayat 7 dan juga ayat yang ke-8 bahwa itu bukan karena Israel itu berjasa kepada Allah, melainkan semata-mata karena Allah beranugerah kepada mereka, karena Allah mengasihi mereka. Maka dari itu bangsa Israel, bangsa yang telah melihat kebenaran sejati, mereka dituntut untuk tidak boleh kembali ke kehidupan lama mereka sebagai penyembah berhala. Dan juga mereka pun tidak boleh memiliki gaya hidup yang sama seperti bangsa-bangsa asing lainnya yang hidup seenaknya sendiri untuk berbuat dosa dan juga menyembah berhala. Bangsa Israel dituntut oleh Allah untuk memiliki gaya hidup kudus. Tujuannya sebenarnya sederhana, yaitu agar bangsa-bangsa lain melihat perbedaan bangsa yang mengenal kebenaran dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang hanya menyembah berhala. Bangsa Israel perlu menjadi cerminan serta wakil Allah yang ada di dunia ini pada zaman Perjanjian Lama dahulu. Sehingga banyak bangsa yang bertobat oleh karena Israel seharusnya dapat melaksanakan misinya di dunia ini untuk menjadi umat Allah yang sejati. Namun seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Israel sering mengalami kegagalan. Bahkan mereka tidak mau mendengarkan seruan dari nabi-nabi Allah untuk bertobat. Oleh karena itulah Allah Anak, Allah pribadi kedua yaitu Tuhan Yesus Kristus datang untuk menyatakan bahwa dirinya adalah kebenaran dan berkenan untuk didatangi oleh bangsa-bangsa lain selain daripada Israel. Sehingga umat Allah sekarang ini bukanlah Israel atau keturunan Israel, melainkan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah namanya gereja, yaitu Israel yang baru, Israel yang sejati. Sedangkan bangsa Israel yang sekarang ini pun juga dapat menjadi umat perjanjian Allah, asalkan mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara terkasih, maka dari itu gaya hidup kudus juga sangat penting bagi kita semua, baik dari usia anak-anak sampai kepada orang yang lanjut usianya. Jika ada orang lain yang mengajak kita bersepakat untuk melakukan perbuatan dosa, maka kita pun harus tegas dengan menolak ajakan tersebut, perbuatan dosa tersebut. Kita pun juga harus memiliki pendirian yang kokoh supaya berani tampil beda dari orang-orang lain yang tidak mengenal Allah yang sejati.
Gaya hidup kudus bukan sebuah hal untuk kita takuti, tetapi itu menjadi sebuah tujuan agar kita semua dapat menjadi serupa dengan Kristus. Maka ketika orang lain melihat kehidupan kita yang bersih, orang lain dapat melihat bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang menyembah Allah yang hidup dan yang benar. Tujuan akhirnya adalah agar orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dapat bertobat oleh perkataan dan perbuatan kita. Saudara, sekarang pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau hidup dengan gaya hidup berdosa atau dengan gaya hidup kudus? Saya berdoa agar kita semua dapat berkomitmen memiliki gaya hidup kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami bisa menjadi cerminan Kristus selama kami hidup di dunia ini. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menolong di dalam proses pengudusan hidup kami di sepanjang hidup kami ini. Tolong kami agar perkataan dan perbuatan kami itu selalu dapat berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.